Bismillahirrahmanirrahim. Fi kitab Muqaddimah Hadramiyah masih bab tentang khisalul fitrah, perkara-perkara yang merupakan berkaitan erat dengan penciptaan manusia. Yang pertama adalah masalah siwak. Kemarin sudah kita jelaskan panjang lebar fadilah siwak, yang bahkan hadisnya mendekat sampai mutawatir, kata para ulama, hadis tentang Rasulullah bersiwak. Di sini dikatakan siwak itu setiap ihram, likulli ihramin, sangat dianjurkan siwak kalau wudu, kalau sholat. Kapan kalau sholat? Likulli ihram, setiap sholat yang ada takbiratul ihramnya. Nah, berarti masuk di situ sholat wajib, sholat sunnah, sujud tilawah, sujud syukur, ya. Wa in kana faqidut tahurain, walaupun yang siwakan tadi sholatnya nggak bisa tayammum dan nggak bisa wudhu, faqidut tahurain, tetap sunnah siwakan. Walam yataghayyar famuh, dan walaupun mulutnya baru saja sikatan, misalnya belum berubah, belum bau, begitu takbiratul ihram tetap sunnah siwakan. Wastakalil wudu, walaupun sudah siwakan waktu wudu, begitu takbiratul ihram siwakan lagi. Wa qarubal fasl, dan walaupun sangat dekat jaraknya antara wudu dengan sholat, tetap siwakan. Ya. Sebagaimana dalam hadis, raka'atani bi siwakin khairun min sab'ina raka'ah bi ghairi siwak. 2 rakaat dengan siwak lebih baik, dalam riwayat afdal. Dalam riwayat lebih baik, dalam riwayat lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwakan. Kita sehari semalam nggak nyampe 70 rakaat. Ya, walaupun qobliyah ba'diyah dikerjakan semua, itu mentok. Misalnya qobliyah ba'diyah utuh 22 cuma. Habis itu sholat wajib 17, 22 tambah 17 39. Ya, ditambah duha 8, 47, tambah witir 11, berapa? 5, 8, mentok segitu. Tambah qiyamul lail berapa? 2, boro-boro qiyamul lail gitu, naumul lail yang ada. Niyamul lail, beda nun sama qaf. Kalau ini qiyamul lail, ini niyamul lail. Niyamul lail berapa rakaat kita? Panjangnya. Habis itu tidurnya pakai siwak lagi. Oh, masya Allah, tambah afdal. Rakaatan bi siwak khair min sab'ina raka'ah bi ghairi siwak. Di riwayat yang lain, rakaatan bi siwak khairun afdalu, gitu ya. Itu dibahas sama siapa? Syekh Mahfud Tirmas. Hadis tentang rakaatan bi siwak. Min sab'ina raka'ah bi ghairi siwak, dalam
cetakan Tuhfah bila siwak. Wah, ini nanti dibahas lagi sama para ulama. Apakah maksudnya 70 lebih afdal daripada 70 rakaat ini? Berarti ya sudah, kalau begitu saya siwakan aja, nggak pakai jamaah, misalnya gitu. Ini kalam panjang lebar para ulama. Ada yang sampai mengalihkan. Ya, kalau ente salat berjamaah dan siwakan, berarti fadilahnya 27 dikali 70. Ya. Itu kalau digabungkan. Itu di kitab Syarah Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Faqihi tentang fadhailus siwak. Fa inna salatahu tudha'afu ila 1890 salat. 1880 salat. Jadi kalau jamaah siwakan itu 1890 salat. Wastadalla ala dzalik. Nah, beliau mengambil dalil tadi. Ya, 2 rakaat pakai siwak 70. Habis itu salat berjamaah ada riwayat 25, ada riwayat 27 derajat. Nah, itu perkalian dari wadzalika min darbis sab'a wal 20, masalah jamaah fis sab'i, dikali 27 kali 70, hasilnya dari 1890 sholat. Jadi sangat rugi ya kalau orang tidak memanfaatkan fasilitas yang gampang siwakan 10.000 nggak habis setahun. Tapi itulah, orang emang nggak niat cari ridho Allah. Cari ridho Allah dikasih jalan yang gampang, ngapain nyari yang susah? Ya, maghdhatun lirrabb. Baik. Kemudian kapan lagi sunnah? Wa iradati qiraatil Quran, mau baca Al-Quran siwakan. Wal hadis, mau baca hadis siwakan. Nah, kalau baca kitab gimana? Ya. Dikatakan di syarah wa kadza kullu amalin syar'iyyin. Begitu juga setiap amal, ya, kita melakukan amal yang syar'i. Yang syar'i ya ngaji juga sama. Amal syar'i. Ama secara khusus dalam hadis disebutkan inna afwahakum turuqul Quran fatayyibuha bisiwak. Mau membaca Al-Quran siwakan, ada hadisnya khusus, ya, diriwayatkan dari Sayyidina Ali oleh Imam Al-Bazzar dalam kitab Musnad Al-Bazzar Al-Bahruz Zakhar fi Musnadil Bazzar. Inna afwahakum turqul Quran, sesungguhnya mulut-mulut kalian adalah jalan-jalan keluarnya Al-Quran. Fatayyibuha bisiwak, maka baguskan, ya, mulut-mulut kalian dengan siwak. Wa ta'ziman li kalamillahi ta'ala wa kalamir rasulih, dan ini dalam rangka mengagungkan firman Allah, mengagungkan kalam Allah dan kalamur Rasul. Wal hadis, begitu juga dalam membaca hadis. Wa kadza kullu, bukan amal ya, ini salah cetak, kullu ilmin. Wa kadza kullu ilmin, ada dicetakan di sini di apa? Pak Hasyah At-Turmusi. Kalau di sini di minhajnya dikasih garis bawah ya. Wa kadza kullu, bukan amalin. Wa kadza qiraati kulli ilmin syar'iyyin. Gitu. Ketemu? Hah? Di syarahnya, di syarah Minhajul Qawimnya. Begitu juga setiap ilmu syar'i. Ilmu syar'i yakni baca tafsir, baca hadis, baca fikih,
itu disunahkan siwakan. Allah yuwafiqna insyaallah. Gal Syekh Mahfud Tirmas mengatakan dalam Hasyiah Turmusi wa alatihi, dan juga alatnya kan nahwi was sarf. Begitu juga ente ngaji nahwu sarf, siwakan. Pokoknya ilmu-ilmu agama apa aja siwakan. Wa yakunu qabla al-isti'adah. Kata Imam Ibn Hajar, siwakannya sebelum baca a'udzubillah, sebelum baca ta'awudz. Di sini cetakannya benar. Kalau di sini kullu amalin. Nah, di sini cetakannya kullu amalin ya. Tapi kalau di apa namanya? Di Hasyiah Turmusi, di Busyrul Karim apa? Hah? Kullu ilmin apa kullu amalin? Nah, kalau di Busyrul Karim wal ilmu syar'i, ilm bukan amal ya. Di Busyrul Karim wa qulu wal ilmi syar'i di Busyrul Karim. Ya. Nah, di yang Al-Jarhazi begitu perlunya apa namanya, beberapa cetakan ini supaya benar-benar pas. Di Hasyiah Jarhazi sama wa kadza kullu ilmin syar'iyyin, bukan amal ya, bukan amal. Bisa juga wa kullu amal syar'i, setiap amal syar'i, mau apa amal syar'i, khutbah misalnya, siwakan ya, ada amal syar'i ya, dua-duanya bisa. Cuma dicetakan Minhajul Qawim amalin, dicetakan Hasyiah Turmusi dan Busyrul Karim. Begitu juga Hasyiah Imam Al-Jarhazi ala Minhajul Qawim kullu ilmin wa kadza kullu ilmin syar'iyyin. Baik, qala wasfiraril asnan, dan ketika giginya kuning, saat kuningnya gigi. Nah, giginya sudah mulai banyak apa? Orang sini bilang apa? Hah? Jigong. Boleh. Banyak itu bekas makanannya mulai kuning. Wadukhulil bait, mau masuk rumah. Masuk rumah siwakan. Sunnah. Ya. Qal asy-syarih ayil manzil, yani rumah kita, au wa yasihu ayyurada bihi al-Ka'bah id yata'aggad lidukhuli kulli masjid. Atau yang dimaksudkan rumah di sini adalah Ka'bah, karena sangat ditekankan bersiwak saat masuk setiap masjid. Enggak, Syekh Mahfud Tirmas walau li ghairihi, walaupun rumah orang lain bukan rumahnya sendiri, silakan. Ya.
Kenapa ditafsiri dengan al-manzil? Ini nggak harus bait. Maksudnya bait itu mahal baitutah. Ya. Kata Syekh Mahfud Tirmas, fassarul baitu bil manzil li'adam isyrati kauni ma arada dukhuluhu baitan. Ditafsirkan dengan al-manzil, ini masalah bahasa ya. Manzil ini tempat kita tinggal di situ, tapi nggak nginep. Itu namanya manzil. Kita turun istirahat, itu manzil. Kalau dar itu rumah utuh, itu dar. Kalau bait kamarnya, tempat kita nginep itu bait. Makanya al bait di sini ditafsirin dengan manzil. Supaya apa? Enggak harus kita masuk ke rumah tapi kita nggak niat nginep, berarti nggak siwakan, nggak harus begitu. Pokoknya setiap masuk bangunan tempat kita istirahat, nggak harus nginep, ya itu kenapa kok beliau pakai ibarah bait bukan pakai ibarah manzil walaupun nggak nginep? Wa udhrul musannif fi at-ta'bir bihi ittiba'u lafdzil hadis. Imam Ibn Hajar menggunakan lafadz bait, atau Syekh Bafadhal menggunakan lafadz bait ditafsirin manzil sama Syekh Ibn Hajar karena ngikuti lafadz hadis dalam Sahih Muslim. Annahu sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah siwakan itu ada hadisnya, Sahih Muslim. Ya, kita ini ngaku sunnah tapi nggak nyunah ya. Ya, sunnah begitu. Masuk rumah siwakan. Jadi siwak ini dibawa kemana-mana ya. Idhuwa annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala bait bada abis siwak. Nabi kalau masuk ke rumah itu dimulai dengan siwak. Ini apa hubungannya? Ya wallahu alam. Kalau di hadis yang kemarin mardatun lirabb wa muskhitatun lisyaitan, ya supaya syaitan nggak seneng, ya supaya syaitan marah akhirnya kabur pergi. Kalau kita nggak seneng sama orang, mau ketemu nggak? Nggak mau ketemu. Ya, mungkin di antara hikmahnya kita siwakan di rumah banyak syaitan, ada suasana ya yang syaitoniyah, berkat kita siwakan itu biidznillah bisa hilang. Ya, turun ridhonya Allah Ta'ala di rumah kita dan seterusnya. Wallahu alam wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.